Salam pendidikan. Pada kesempatan ini saya akan ajak kepada kita sekalian, kita akan mencoba untuk melihat situasi real bagaimana penerapan model pembelajaran cooperative learning. Dan yang kita belajar pada hari ini sangat spesifik, yakni model STAD. STAD adalah Students Teams Achievement Division. Nah, model ini dikembangkan oleh Robert Slavin dan rekan-rekannya. Nah, model pembelajaran ini adalah model yang bagi Slavin adalah model yang paling sangat amat sederhana yang selalu diterapkan oleh para guru dalam proses belajar mengajar dalam kelas. Nah, inti atau gagasan utama dari model ini adalah ya sangat sederhana. Ya, guru menjelaskan materi, kemudian dia membagikan siswa ke dalam kelompok kecil ya beranggotakan 4-6 orang, lalu kemudian guru memberikan tugas kepada mereka, lalu kemudian siswa mencoba berdiskusi di dalam kelompok, lalu kemudian setelah diskusi mereka mencoba merumuskan apa yang menjadi hasil diskusi mereka, lalu kemudian ya dipresentasikan di depan kelas, lalu kemudian ada tanggapan dari kelompok yang lain, dan di akhir itu guru kemudian memberikan masukan, memberikan kritik, saran, juga bisa berupa apresiasi terhadap hasil kerja kelompok, dan nanti pada akhir semuanya itu guru akan memberikan penilaian terhadap hasil kerja dari siswa dalam kelompok tersebut. Nah, yang harus diketahui bahwa dalam proses belajar mengajar dengan penerapan model belajar dalam kelompok atau cooperative learning adalah ada kerjasama antar siswa dalam kelompok dan tadi dikatakan penilaian. Nah, penilaian itu harus sama karena semua bekerja dalam tim, maka kalau ada satu yang dapat 7, maka semua harus dapat 7. Nah, itu 8 ya semua 8 karena kerjanya adalah tim. Nah, sekarang saya akan mengajak kita sekalian, mari kita melihat secara bersama-sama inilah proses yang terjadi dalam penerapan cooperative learning di dalam kelas. Nah, saya akan mencoba untuk membandingkan dua situasi yang berbeda di dalam kelas. Nah, situasi yang pertama adalah siswa bekerja secara mandiri. Apa kesulitan yang dihadapi? Dan yang kedua adalah setelah siswa bekerja secara mandiri, saya mencoba untuk membagikan siswa dalam kelompok, bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan apa yang menjadi masalah atau kesulitan di dalam kelompok tersebut, memecahkan masalah atau soalnya. Nah, jadi ada dua situasi yang akan ditampilkan di sana, situasi di mana siswa bekerja secara mandiri, independent study, dan yang kedua adalah bekerja dalam grup. Nah, inilah penerapan cooperative learning dalam kelas. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana prosesnya. Jadi kalian mencoba untuk mencari main idea, ide pokok dari setiap paragraf. So everyone try to find the main idea in each paragraph. Oke, sekarang kita bagi kelompok. 1, 2, 3, 4. Oke, kamu berempat. 1, 2, 3, 4. 1 kelompok. Sana. Kamu berempat. Ini berenam. Kamu gabung di sini. Kamu di sini. Kamu di sini. Gabung di sini. 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 Sudah? Nah, yang di sini. Sini.
Kamu di sana tapi Lah, oke, duduk. Kawan. Masih, lawan 64. The importance of rainforest. Sama. Dalam hitungan 5 menit, kalian mencoba menemukan dalam kelompok. Ayo. Dalam hitungan 5 menit, menentukan ide pokoknya. This is the same activities. So every group tries to find the main idea in each paragraph. Rainforests are one of the most completed uniformment on Earth. But rainforests are the major ecosystem. Rainforests influence both Earth and global climate. Rainforests are also able to absorb overgo percent of the everything their and moss. Okay, the second paragraph. Paragraf sebentar. Oh ya, wes. Rainforests are also able to absorb over the percent of the rainfall in the surface and moss. Second, paragraph 5. Rainforests are vital to the and in helping to like carbon and oxygen. Rainforests paragraph 6. Rainforests are major producer of the Earth's oxygen. Seven. Rainforest is example of a for human life. Okay, the next group. Paragraph 1. Rainforests are one of the most complicated paragraphs on Earth. Paragraph 2. Rainforests are the oldest major ecosystem. Paragraph 3. Rainforests influence both on local and global climates. Paragraph 4. Rainforests are also able to absorb pressure of the
Okay, the next group. Okay, you can read. Main idea paragraph rainforests are one of the most complicated environmental paragraphs. Paragraph 2. Rainforests are the oldest ecosystem living significant change environment that are created. Paragraph 3. Rainforests influence what are local and global climates. Paragraph 4. Rainforests are also atmosphere. Paragraph 5. Rainforest ecosystem. Paragraph 6. Rainforests are major producer of the oxygen. Paragraph 6. Some human life. Okay. Of paragraph 1. Rainforests are one of the most complicated environment on Earth. Paragraph 2. Rainforests are the oldest major ecosystem. Paragraph 3. Rainforests influence both our local and global climates. Paragraph 4. Rainforests help to control soil erosion and dredging. Paragraph 5. Rainforests are vital to the earth in helping to recycle carbon and oxygen. Paragraph 6. Rainforests are major producer of the earth oxygen. Paragraph 7. The role of the rainforest is essential for human life. Nah, setelah kita melihat bagaimana proses yang terjadi selama diskusi berlangsung di dalam kelas, nah, tadi saya melihat bahwa ketika siswa bekerja secara mandiri, nah, ada kesulitan yang dijumpai di sana. Nah, tadi dalam proses pembelajaran ini saya mengajak kepada para siswa untuk mencoba menemukan main idea dalam setiap paragraf. Nah, di situ saya menemukan bahwa siswa mengalami kesulitan untuk menemukan ide-ide pokok dalam setiap paragraf yang mereka bacakan. Nah, lalu kemudian setelah melihat situasi ini, itu situasi pertama. Lalu kemudian saya mencoba untuk beralih kepada situasi yang kedua, yakni membagikan siswa dalam kelompok. Mereka bekerja dalam kelompok untuk mencoba menemukan secara bersama-sama ide pokok dalam setiap paragraf yang telah dibagikan. Dan saya mencoba membagikan kelompok itu, lalu kemudian mereka bekerja dalam kelompok itu. Oh ya, satu hal yang harus diingat dalam proses pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif adalah siswa yang dibagikan di dalam kelompok itu harus sifatnya tidak boleh homogen, tapi heterogen. Jadi harus ada siswa laki-laki dan perempuan di sana, harus ada perbedaan agama di sana, perbedaan tingkat pendidikan di sana, tingkat level, bukan tingkat pendidikan tapi level akademik di sana. Karena tujuan utama dari cooperative learning adalah siswa bekerja sama, dan di sana pula satu hal yang diharapkan adalah mereka belajar dari temannya. Jadi ada siswa yang punya pengetahuan lebih tentang materi tersebut, dia harus mengajarkan kepada para siswa yang belum paham. Nah, ada kerjasama di situ. Nah, oleh karena itu, pembagian kelompok ini, guru harus sudah melihat, oh siswa ini level akademiknya di sini, maka dia harus digabungkan dengan siswa yang level akademiknya begini. Nah, tidak boleh di satu kelompok itu semuanya punya level akademik yang sama, misalnya di atas rata-rata, sedangkan kelompok yang lain semuanya di bawah rata-rata. Nah, itu akan tidak seimbang. Nah, oleh karena itu harus menggunakan standar seperti yang dikatakan tadi. Nah, coba kita lihat tadi prosesnya bahwa ketika siswa berdiskusi di dalam kelas,
tidak bekerja dalam kelompok. Nah, dengan sangat mudah mereka menemukan apa sesungguhnya yang menjadi ide pokok dalam setiap paragraf itu. Nah, di situ kita bisa melihat pula bagaimana siswa saling mengoreksi, saling memberikan pendapat, lalu mereka mencoba merumuskan apa yang menjadi ide-ide yang telah dikumpulkan tadi, lalu kemudian tadi siswa perwakilan dari setiap kelompok mereka maju lalu membacakan dan menjelaskan apa yang menjadi hasil kerja mereka. Nah, tadi itu saya mencoba untuk menentukan dan memberikan saran kepada setiap kelompok untuk anak-anak yang belum pernah tampil di depan, mereka harus tampil pada kesempatan ini untuk menjelaskan apa yang menjadi tugas kelompok mereka. Dan tadi keempat anak yang maju yang merupakan perwakilan dari setiap kelompok itu adalah anak-anak yang ya boleh dikatakan ya baru pernah tampil di depan itu, depan kelas seperti itu. Nah, sehingga mereka membacakan atau menjelaskan ya masih sedikit kaku, tapi bagi saya tidak apa-apa karena di situ masih ada proses latihannya, ya masih berproses. Tapi yang paling penting adalah dari ketidakberanian menjadi berani, dari ketakutan menjadi berani, dari kurang percaya diri menjadi percaya diri. Nah, itu. Sehingga tadi ada sebuah kegembiraan bahwa siswa yang belum pernah tampil di depan, itu mereka bisa tampil dan bisa membacakan serta menjelaskan. Nah, itu adalah model pembelajaran cooperative learning yang dibahas pada hari ini, yakni STAD. Students, Teams, Achievement, Division. Nah, intinya adalah siswa bekerja dalam kelompok, secara bersama-sama, saling membantu, lalu kemudian belajar dari teman-teman yang ada di dalam kelompok, lalu kemudian berusaha untuk menjelaskan apa yang menjadi hasil diskusi mereka, dan yang paling penting adalah setiap siswa dalam model pembelajaran kooperatif itu dikatakan setiap siswa harus berkontribusi bagi kelompoknya. Maka setiap siswa harus bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Karena di akhir itu ada penilaian. Maka jika siswa tampilnya tidak maksimal, maka akan berpengaruh terhadap hasil akhir dari kelompok tersebut. Maka siswa itu dia harus bekerja seefektif mungkin, mengeluarkan kemampuan terbaik dari dalam dirinya sehingga bisa memberikan sumbangsi, memberikan nilai yang bagus, karena nilai setiap penampilan dari siswa-siswa itu dalam kelompok itu akan dikumpulkan, diakumulasikan, kemudian mendapatkan nilai akhir. Maka coba kita bayangkan kalau 3 orang dapat skor yang tidak terlalu bagus, maka akan berpengaruh terhadap yang lain, maka hasil akhirnya tidak memuaskan. Tapi kalau setiap siswa tampil dan menampilkan yang terbaik, maka di situ pula akan berpengaruh terhadap hasil akhir. Nah, hasil akhir ini kemudian digabungkan lalu mendapatkan nilai akhir untuk setiap anggota dalam kelompok tersebut. Dan ketika ditanyakan kepada para siswa tentang bagaimana, apakah Anda puas dengan model pembelajaran kooperatif dalam kelas, di mana semua nilai dalam kelompok itu sama, dan para siswa mengatakan bahwa ini mereka merasa puas karena ini adalah hasil kerja kelompok. Nah, itulah model pembelajaran kooperatif yang diterapkan dalam proses belajar mengajar. Mungkin ini sangat sederhana, tapi ya yang sederhana ini yang selalu diaplikasikan dalam setiap proses belajar mengajar dalam kelas. Karena Robert Slavin mengatakan dalam penelitiannya ini bahwa ini adalah model yang sangat sederhana yang selalu diterapkan oleh para guru dalam setiap proses belajar mengajar dalam kelas. Tapi ide atau gagasan utama dari penerapan cooperative learning dalam kelas itu adalah itu, harus ada kerjasama. Setiap siswa dalam kelompok harus bekerja sama. Lalu setiap siswa harus bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab atau menjadi bagiannya. Dan setiap siswa juga harus memberikan yang terbaik bagi timnya atau kelompoknya. Lalu karena itu berpengaruh terhadap penilaian seperti dikatakan tadi.
Nah, salah satu hal yang harus diperhatikan dalam proses belajar mengajar dengan menerapkan cooperative learning adalah guru dia harus menjelaskan materinya sedetail mungkin sehingga para siswa dia memahami materi tersebut. Lalu instruction atau instruksi yang diberikan oleh guru harus jelas karena itu berpengaruh terhadap proses diskusi dalam kelas. Nah, yang kami temukan adalah ketika para siswa memulai diskusi, kadang mereka bingung harus mulai dari mana, siapa yang harus memulai, nah cara berkomunikasinya gimana, dan seterusnya. Oleh karena itu, salah satu hal yang paling penting adalah instruction atau instruksi yang diberikan oleh guru itu harus jelas. Nah, guru harus memastikan bahwa penjelasan materi yang telah dijelaskan itu sudah dipahami dengan baik oleh siswa dan instruksi atau apa yang harus dibuat dalam kelompok itu sudah harus jelas. Nah, itu yang paling penting. Nah, demikian penjelasan tentang model pembelajaran kooperatif yang hari ini kita bahas, yakni STAD. Semoga membantu para guru sekalian untuk ya bisa menerapkan bukan saja dalam mata pelajaran atau mata kuliah bahasa Inggris, tapi juga bisa menerapkan pada mata kuliah atau mata pelajaran yang lainnya. Sangat sederhana, tapi sangat membantu. Terima kasih, berkenalan.